Dari sini tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur, juga kesempatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibul Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, seperti biasa di hari Ahad subuh kita adakan kajian subuh untuk supaya menambah keilmuan kita, juga tujuannya menambah keimanan, ya. Jadi iman itu perlu dicas sama dengan HP, ya. Salah satu yang membuat cas iman kita adalah ilmu, ya. Ilmu. Yang kedua, berkumpul dengan orang soleh, sehingga akan terus terjaga keistiqomahan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kajian subuh ini jadi wasilah untuk meningkatkan ilmu dan juga iman kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian subuh kita yang pekan lalu kita sudah membahas tentang gelapnya hati karena sedih terhadap dunia, ya. Yang membuat hati kita gelap adalah sedih terhadap urusan dunia, ya. Gak punya ini, gak punya itu, kita sedih. Itu membuat hati kita gelap, ya. Sebaliknya, sedih dengan urusan akhirat membuat hati kita bercahaya. Gimana sedih dengan urusan akhirat? Ya, kita nggak bisa melakukan ketaatan. Contohnya saat ini nih, ya. Misalkan kita nggak bisa melaksanakan sholat subuh, sedih pada saat kita bangun ternyata sudah jam 6. Nah, kesedihan kita adalah bentuk adanya cahaya di dalam hati kita. Sedih. Seharusnya semua umat muslim merasakan kesedihan ketika turunnya, ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sedih ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali
kitab Nasaihul Ibad, ya. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua. Kita kirim Fatihah untuk sahibul kitab ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh, ya, dari bab sunai, dari bab yang dua-dua, ya. Jadi di dalamnya pasti ada dua pesan. Maqalah yang ketujuh an Yahya bin Mu'adz, dari Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi. Beliau berkata, ma'asallaha karimun, ya, tidaklah sekali-kali, ya, bermaksiat kepada Allah karimun, orang yang punya akhlak mulia. Tidak akan sekali-kali bermaksiat orang yang punya akhlak mulia, ya. Ini kata Imam Yahya. Maksudnya gimana? Hamidul fa'al, karimun itu adalah yang baik perbuatannya, ya, yang terpuji. Wa huwa man yakramu nafsahu bittaqwa. Siapa orang yang terpuji itu? Orang yang memuliakan dirinya dengan takwa, ya. Jadi ternyata orang yang terpuji itu adalah orang yang memuliakan dirinya dengan takwa, ya. Jadi kalau kita mau termasuk golongan orang yang terpuji, orang yang baik akhlaknya, maka kita hiasi diri kita dengan takwa, ya. Nah, apa itu takwa? Yang kita sering dengar, yaitu imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, ya, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan, ya. Nah, itu yang biasa sering kita dengar, ya. Tapi menurut ulama tasawuf, ya, takwa itu mempunyai arti dalam setiap hurufnya, ya. Nah, ini arti ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah kita menghiasi diri kita dengan takwa atau jauh dari kata takwa? Takwa ada berapa huruf, ya? Ta, qaf, waw, ya. Ada 4 huruf, ya. Yang pertama ta. Ta itu artinya adalah atau diambil dari kata tawadu. Jadi orang yang baik akhlaknya, ya, yang takwa itu adalah orang yang rendah hati, tawadu, nggak merasa sombong, nggak merasa tinggi dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan pangkatnya. Jadi dia rendah hati, nggak merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini tawadu yang pertama. Ini ciri orang yang bertakwa, ya, sopan terhadap orang tua, ya, tidak merasa ilmunya paling tinggi, ya. Yang kedua, yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat ini udah cukup, nggak perlu berharap lebih lagi, ya. Yang ada pun ini belum tentu bisa disyukuri, ya. Nafas ini kan belum tentu semua orang dikasih, ya. Ini kalau kita sadar tentang nikmat nafas saja masih jauh dari kata syukur, ya. Kita melaksanakan ibadah yang 5 waktu aja
masih berat kan? Ya. Mensyukuri nikmat nafas saja masih berat kita. Sedangkan nafas ini nggak semua orang dikasih. Hari ini, detik ini ada orang yang di rumah sakit terkendala gangguan pernapasan. Ya, berapa ribu orang. Kita masih diberi. Ya. Nah, dengan nafas itu pun kita harusnya menyadari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud syukur. Ya. Nah, jadi orang yang takwa itu yang kedua punya rasa cukup. Ya. Nah, rasa cukup ini yang di zaman sekarang ini sudah mulai hilang. Semua, hampir semua ya, punya angan-angan dunia. Ini yang ditakutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman, umatku punya penyakit namanya wahan. Ya, jadi hubbud dunia wa karahiyatul maut. Jadi cinta dunia, kalau cinta dunia punya nggak rasa cukup? Nggak punya rasa cukup. Namanya cinta dunia berarti apalagi yang kurang. Udah punya A pengen B, udah punya B pengen C, terus nggak pernah rasa cukup. Padahal itu nggak akan membuat hati kita tenang ya. Tapi coba kita rasa cukup pasti tenang. Ya alhamdulillah segini ya cukup. Ya. Makanya kata Nabi, ciri orang yang bahagia ya, min alamatis sa'adah adalah melihat urusan dunia itu kepada yang di bawah kita. Ya, masih banyak orang yang kekurangan, masih banyak orang yang susah nyari rezeki. Kita alhamdulillah masih ada kerjaan. Ya, di rumah masih bisa makan, keluarga masih sehat. Itu pandangan kita harus ke bawah. Baru kita akan merasa tenang. Ya. Tapi kalau pandangan dunia kita terlalu ke atas, ya orang lain sudah punya A, sudah punya B, kita belum punya. Itu pasti capek. Ya, nanti setelah ini pasti ada penjelasan lagi. Ya, jadi ciri orang yang takwa menurut ulama tasawuf yang kedua punya rasa cukup, sehingga sudah puas dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga yaitu huruf waw. Ya, takwa itu ta'of waw, yaitu waro. Waro itu artinya adalah menjaga diri dari yang syubhat. Ini dari yang syubhat, bukan yang haram nih. Di atas syubhat ada yang haram. Jadi sesuatu yang samar itu dijauhi. Contohnya makanan yang belum jelas halalnya tinggalkan. Ya, daging-daging yang kita beli yang kemungkinan wallahu alam kehalalannya tinggalkan. Karena itu akan menjadi hijab kekhusyuan kita di dalam ibadah. Ya. Bisa jadi ya, hilangnya kekhusyuan kita disebabkan oleh makanan yang syubhat tadi. Ya, yang belum jelas kehalalan. Maka yang paling baik adalah kita mengolah sendiri masakan. Ya, karena kita lebih tahu. Di luar kita beli, ya, dibeli dari mana, kemudian bagaimana cara memprosesnya kita sendiri. Ya, sehingga lebih terjaga kehalalan ya, dibanding kita beli di luar. Ya. Nah, maka yang ketiga yaitu warok, kita jaga diri kita dari sesuatu yang syubhat, ya, makanan, minuman, gitu. Ya, pakaian, jangan dikira pakaian nggak membuat kita khusyuk. Ya, pakaian yang halal dan yang haram, yang syubhat, mengakibatkan kekhusyuan dalam ibadah. Gitu. Beda. Coba pakai pakaian yang nggak jelas, ya. Dapat dari mana? Ya, rezekinya mungkin dulu nggak tahu nih dari mana. Ya, dengan yang kita beli dengan harta kita, ya, kemudian kita pakai, pasti beda. Ya.
Ini yang ketiga, war. Yang keempat, ciri orang yang takwa adalah yaitu yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga yang mulai hilang. Yakin adalah bagian daripada iman, kan? Keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang masih ragu dikarenakan rezekinya kurang. Ya, berarti kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah janji, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di bumi sudah Allah menjamin rizkinya. Tinggal yakin. Ya, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah? Tugas kita sebagai manusia cukup melangkah, gitu. Ya, cukup melangkah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Ya, ikhtiar dan tawakal kita. Ya. Nah, jadi takwa tadi adalah kita wujudkan dalam bentuk satu kerendahan hati kita di hadapan manusia, di hadapan Allah. Kita merasa diri kita tidak punya apa-apa, gitu. Ya. Yang kedua, qanaah, merasa cukup. Ya, jangan punya angan-angan dunia terlalu tinggi. Bahkan kalau bisa nggak perlu punya angan-angan. Ya, cita-cita dengan angan-angan beda, ya. Cita-cita itu sesuatu yang kita kejar, yang dilakukan untuk mengejarnya. Ya, kalau angan-angan itu cuma harapan yang tidak kita lakukan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, beda nih. Kalau angan-angan, coba saya nanti itu, ya, seandainya saya punya ini. Ya, nah, cita-cita kita usahakan dan tahu batasnya. Ya, banyak orang cita-cita tinggi lupa batas. Ya, meninggalkan sholat, ya, lupa waktu, lupa dengan keluarga, itu nggak tahu batasan. Itu zalim terhadap dirinya dan juga orang lain. Ya, bagaimana kita melewati batas waktu kita? Contohnya, ya, misalkan seharusnya kita sudah istirahat sore, kita lanjutkan tetap kerja. Tentu ada sesuatu yang kita abaikan, haknya. Hak siapa? Yang pertama hak diri kita. Hak diri kita itu butuh istirahat nih. Ini hak diri kita yang pertama nih. Ketika hak itu kita tidak tunaikan, maka dia pasti suatu saat akan kekurangan haknya sehingga dia akan sakit, itu pasti. Yang kedua, hak keluarga, untuk bisa kita kumpul, berikan kebahagiaan atas hadirnya kita. Ketika kita lewati hak itu, maka pasti akan ada sesuatu di baliknya. Ya, akhirnya keluarga berantakan. Ya. Begitupun kehidupan sosial itu harus kita tunaikan haknya. Gitu, ya. Hakul muslim alal muslim situ, kan gitu, ya. Ada 6 hak sesama muslim, ya, saling salaman, bertemu. Ini jadi bertemu itu bagian hak sesama muslim, ya. Jadi harus sering kita bertemu, kita datang ke masjid salaman, itu menunaikan hak sesama muslim. Pasti akan ada kebahagiaan. Sebaliknya kita tinggalkan hak ini, pasti akan ada kesengsaraan. Ya. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti begitu kita sakit, nggak ada yang datang ke rumah kita, nggak ada yang peduli, nggak ada yang doain kita. Itu kan karena kitanya abai terhadap hak-hak orang lain. Ya. Begitupun juga hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu disembah. Ketika haknya ditinggalkan, pasti kita akan sengsara. Ya. Tapi kita wujudkan, ya, hak Allah dengan cara tahu waktunya, waktu sholat kita tunaikan sholat. Ya. Nah, insya Allah hidup kita
lebih tenang, lebih bahagia. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu harus jadi kata kunci buat umat muslim gitu ya. Akhirat lebih baik dan lebih utama. Karena apa? Karena kalau mengajar akhirat lebih menenangkan, itu aja. Ya, akhirat lebih menenangkan, dunia lebih menggelisahkan hidup kita. Itu silahkan dicoba aja. Kita ngajar dunia pasti makin gelisah. Kita ngejar akhirat semakin tenang. Ya, kita semakin yakin kepada Allah, sudah semakin tenang. Semua sudah dijamin. Apa yang terjadi tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau disebut orang yang karimun, orang yang mulia, akhlaknya baik, adalah orang yang memuliakan diri kita dengan ketakwaan. Ya, hiasi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kalau orang yang menghiasi dirinya dengan takwa, maka tidak akan sekali-kali dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Karena sudah dihiasi dengan takwa. Jadi udah punya perisai gitu. Ya. Wabil ihtirasi anil ma'asi, dan dia tentunya akan menjaga dari maksiat-maksiat, ya, maksiat yang paling jelas, ya, yaitu maksiat mata. Dimulai maksiat ini dari mata nih, Pak, ya. Kita berangkat kerja dari luar rumah sudah mulai maksiat mata, ya. Nah, bagaimana kita menjaga maksiat mata tadi? Takwa harusnya ketika kita melihat sesuatu yang bukan mahram kita tundukkan pandangan kita, ya. Wala atharad dunya ayla kuddamaha wala faddalaha, gitu ya. Anal akhirati hakimun, dan orang yang tidak mendahulukan urusan dunia wala faddalaha, tidak membuat dunia itu menjadi paling utama, ya, alal akhirati, dan mengakhirkan akhirat, ya. Hakimun itu orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang tidak mendahulukan urusan dunia. Jadi yang didahulukan adalah urusan akhirat, ya. Urusan akhirat itu yang paling utama. Contohnya apa ya? Dalam kerja kita, ketika ada panggilan, kira-kira bagaimana sikap kita? Apakah mendahulukan ya akhirat atau dunia? Ya. Nah, orang yang seperti itu adalah hakimun. Ay musibun fi af'alihi, maksudnya dia akan selalu tepat dalam perbuatannya. Wa huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Orang yang bijak itu adalah orang yang mencegah dirinya dari menyelisihi dari akal sehatnya. Ya. Orang yang bijak itu selalu sesuai dengan akal sehatnya. Menurut akal sehat, ya, harusnya saya makan yang baik-baik. Ya, menurut akal sehat. Tapi kita pilih yang nggak baik. Ini berarti kita bukan orang yang bijak. Ya, orang yang bijak pakai akal sehatnya, ya, mendahulukan dunia atau mengorbankan akhirat. Ya, ketika kita mengerjakan urusan dunia, ya, mana yang kita dahulukan? Ya, termasuk tadi, ya, pilihan itu kan ada di tangan kita semua. Ya, contoh kita hadir di majelis taklim, ini pilihan kan? Ya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan, ya, fujur wa taqwa, keburukan dan kebaikan. Kita pilih nih. Makanya nanti kita akan di sidang di hadapan Allah, tergantung pilihan kita. Itu ya, mau pilih ngaji, nggak mau pilih nggak ngaji. Yang penting kita punya dakwah kita. Kita punya alasan di hadapan Allah. Kenapa?
kok nggak milih? Akal sehat seharusnya adalah memilih yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kita kalah dengan nafsu kita. Ya. Dalam kitab kalau nggak salah karangan Ibnu Athaillah, aslu kullu ma'siyatin, asal dari setiap maksiat adalah ar-ridho 'anil nafs, selalu mengikuti yang disukai oleh nafsu. Nah, asal kemaksiatan, nafsu pengennya tidur, diikuti. Asal semua kemaksiatan. Ya. Nafsu pengennya apa? Makan yang nggak sehat kan? Kita ikuti, itu maksiat, menyebabkan kita sakit, gitu ya. Menyebabkan juga kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hadis yang pertama, ya. Yang kedua, wal maqalatu tsaminatu, dan maqalah yang ke-8, anil A'mashi, dari Imam A'mash. Ismuhu, namanya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi, yaitu Imam Sulaiman bin Mahran Al-Kufi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Kata beliau adalah, man kana ra'su malihi, barang siapa yang modal hidupnya, ya. Kalau kita kerja, ya, atau usaha kan punya modal, ya. Nah, ini modal hidup kita, Bang. Man kana ra'su malihi at-taqwa, kalaulah modal hidup kita takwa, ya. Kallat al-suni an wasfi ribhidinihi, maka akan letih lisannya untuk menyebutkan keuntungan agamanya. Kalau modal kita takwa, kita nggak akan capek ngurusin pahala, ya. Ini yang dihitung-hitung pahala. Kalau sholat subuh pahalanya sama dengan sholat semalaman subuh. Jadi ibadahnya transaksi terus. Itu modalnya belum takwa. Orang yang modalnya takwa itu enggak hitung-hitungan terhadap pahala. Hidupnya menjalankan aja, mengalir. Karena ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Udah jalan, ya. Nah, ini tingkatan manusia dalam ibadah, ya. Rata-rata yang pertama adalah satu, mengharapkan dunia, ya. Dengan ibadah pengen dunianya baik, ya. Padahal itu sudah menjadi hukum alam Allah, ya. Ketika kita menjalankan perintahnya, insya Allah diselesaikan. Kan ada ayatnya kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan begitu, ya. Ini pentingnya kita baca Al-Quran, semuanya pesan. Kalau kita takwa, maka akan diberikan jalan keluar. Jadi nggak perlu dituntut lagi, nih hasilnya nggak perlu dituntut, tinggal lakukan. Allah yang ngurus, ya. Nah, ini tingkatan yang pertama orang dalam ibadah adalah pengen dunianya rapi, pengen dunianya tercapai. Yang kedua apa? Pengen dapat pahala, ya, biar di surga, ya, kita punya banyak pahala, biar bisa masuk surga, ya. Tabung pahala ini nggak ada yang salah, cuma ini tingkatan aja. Ini tingkatan kita sedang ada di mana nih, ya. Maka emang ini bagian daripada motivasi, ya. Tapi mau sampai kapan ibadah kita, ya, hitung-hitungan, ya. Gitu ya. Yang ketiga, ya, ini yang paling penting. Kita nggak hitung-hitungan lagi terhadap pahala, kita juga nggak mengharapkan dunia, cuma kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan karena kita sebagai makhluk, sebagai hamba sudah sepatutnya, kan gitu, ya. Sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita sudah diberikan anugerah yang banyak, ya. Memang seharusnya kita kok ibadah, ya.
Udah enggak seharusnya kita minta. Ini pun ibadah kita masih jauh dari sempurna. Nafas yang enggak pernah berhenti Allah kasih. Ya, istri, pasangan hidup ya dikasih. Ya, semua yang ada dalam hidup kita ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang masih jauh kita membalasnya gitu. Ya. Nah, kalau modal kita takwa, maka ini lidah ini capek. Ibadah kok hitung-hitungan terus, sholat ini dapat ini, sholat ini, melakukan ini. Ya. Jadi ringan. Melaksanakan ibadah itu ringan, tinggal di jalannya aja. Gitu. Ada majelis ilmu, hadir, gitu ya. Karena modalnya takwa, modalnya pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya. Nah, ini sebaliknya. Barang siapa yang modalnya dunia, modal itu berarti niat, ya. Ini niatnya dunia terus ya. Pengen harta banyak, pengen mobil, pengen rumah, gitu ya. Kalat al-suni an wasfi khusrani dinihi, maka akan letih ngitung-ngitung kerugian dari agamanya. Ya. Sholat ini nggak dapat apa-apa. Jadi pengen langsung dibuktikan terus. Ya. Ibadahnya itu pengen konon. Sholat emang dapat. Ya, emang habis sholat dapat duit langsung, dapat rezeki. Kan ada kan banyak gitu ya. Apa sih akibat dari sholat? Ya, kerugian dari agamanya. Harusnya kita waktunya sholat, ya kemudian kita meninggalkan sholat. Kita berpikir rugi sholat, mendingan kita kerja. Ya. Jadi capek nih, ya lisannya itu akan capek. Seolah-olah agama itu membawa kerugian. Ya. Capek ngitung terus. Nah, ini kira-kira kita yang mana nih? Ya. Capek untuk menghitung keuntungan agama atau kerugian agama. Ya. Wal makna man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh atas takwa, bimtitsali awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabul ma'asi, dan menjauhi maksiat, bi'an asnanna, dengan cara terus melakukan afaluhu, perbuatannya, bimuwafaqatis syar'i, yaitu orang yang terus menyesuaikan dengan perintah Allah, ya, berusaha terus ya perintah Allah. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, maka baginya kebaikan yang banyak yang tidak ada hitungan, gitu ya. Setiap ada perintah kita coba lakuin. Ya, mulai dari yang wajib kita mulai perbaiki. Ya, ketika Allah manggil kita usahain sebaik-baiknya. Ya, kedua sunnahnya kita mulai lakuin. Ya, sunnah itu adalah kecintaan. Artinya kalau kita melaksanakan kesunahan, kita akan mendapatkan cintanya Allah, cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kalau kita mendapatkan cinta, insya Allah kita akan naik derajat kita di sisi Allah, menjadi hamba yang mulia. Lakukan sunnah. Kalau yang wajib hampir semua orang kan, kita tingkatkan yang sunnah-sunnahnya, sunnah rawatib. Ya, ini sholat tadi, sholat sunnah qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Ya, itu sholat sunnah tadi qobliyah subuh. Ya. Kemudian sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain selain daripada sholat, puasa, usahain. Ya, puasa kan banyak hikmahnya, banyak kebaikan. Itu hasanatun katsiratun, kebaikan. Apa? Kebaikan untuk diri kita kalau puasa. Ya, fisik kita lebih terjaga. Gitu ya.
ada kotoran-kotoran dibersihkan melalui puasa. Semua syariat ada kebaikan di dalamnya. Ya, sholat ada kebaikan, ya, yaitu penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Allahu Akbar itu adalah kita pasrah. Ya Allah, saya pasrahkan semua urusan saya kepada Engkau ya Allah. Jadi harusnya lebih tenang hidup kita. Ya. Yang kedua, puasa, kita jaga diri kita. Ada banyak kebaikan di dalam puasa. Senin Kamis ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta ikuti sunnah. Jangan cuma bilang cinta tapi berat. Mulai, ya, mulai. Kalau tujuan kita akhirat, mulai melakukan apa yang dilakukan Nabi, kita mulai ikuti. Karena semuanya ada manfaat buat diri kita. Ya. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati lisyar'i. Barang siapa yang menyelisihi dengan syariat, ya, falahu sayyi'atun katsirah, maka kebalikannya. Kalaulah kita sering menyelisihi dari perintah Allah, maka keburukannya akan lebih banyak. Gitu. Ya. Akan banyak kesalahannya. Gitu. Ya. Tinggal kita pilih mau tidur atau mau ibadah, mau hadir majelis ilmu atau mau main dengan kawan-kawan kita. Ya, itu semua pilihan ada di tangan kita. Itu ya, mana kebaikan yang baik, yang banyak gitu ya. Falahu sayyi'atun katsiratun azazat al-sunni an dzikri dzalika bil adadi. Maka akan lemah ya, lisan ini menyebutkan apa namanya? Bilangan keburukan gitu ya. Nah, jadi hidup kita akan capek ya, karena diisi dengan kemaksiatan terus gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang ringan untuk melakukan kebaikan dan mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh, karena lingkungan sangat mempengaruhi, gitu. Mempengaruhi cara pikir kita, cara bertindak kita, gitu ya. Nah, maka mulai dari sekarang kita pilih orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat ya di layar handphone kita, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengarkan kajian-kajian yang membuat kita tambah ilmu kita, tambah iman kita. Jangan jauh, ya, jauhi dari hiburan-hiburan yang membuat hati kita semakin cinta dunia. Ya, nah, ini kita dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau pilih A atau B. Ya. Nah, ini dua hadis ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah dalam melaksanakan ketaatan. Nah, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau? Nah. Ada orang yang penting memang dari orang-orang. Nah, ini ya. Ada di dalam diri kita, ini bagus pertanyaannya. Jadi ada orang yang berpikir bahwa saya sudah cukup ya, nggak berbuat jahat sama orang lain ya, terus juga nggak maksiat ya, jadi ya nggak perlu sholat gitu ya, terus juga ya ini aja, yang penting saya nggak jahat sama orang gitu, kalau sholat ya nggak perlu gitu ya, puasa ya nggak lakuin ya. Nah, ini ada hal yang perlu kita perbaiki ya. Ini sebetulnya di hadis yang ketiga nih ya. Jadi maksiat terbesar adalah
kesombongan. Ini maksiat terbesar adalah kesombongan. Ini saya baca aja nih ya, hadis yang ketiganya nih. Maqalah at-tasi'ah yang ke-9 an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri wa huwa syekhul Imam Malik. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatin yang dilakukan, an syahwatin dari syahwat, ai istiyaqun nafsi, mengikuti hawa nafsu, ila syai'in fa innahu yurja ghufranaha, masih bisa diharapkan ampunannya. Maksudnya ketika kita melakukan maksiat disebabkan oleh syahwat kita, itu masih diharapkan ampunannya. Ya, contohnya kita mungkin pernah melakukan kebohongan, ya, pernah melakukan kemaksiatan, misalkan minuman keras, ya, karena hawa nafsu, ya, itu masih bisa diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi kullu maksiatin, tiap maksiat, nasya'at yang terjadi an kibrin, dari kesombongan. Ini maksiat ini datangnya dari sombong, ya. Aida'wal fadl, maksudnya merasa diri kita itu sudah lebih, punya kelebihan. Fa innahu la yurja ghufranaha, itu tidak bisa diharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lianna maksiat iblis, karena maksiatnya iblis, karena asluha minal kibri, asal maksiat iblis itu dari sombong. Ya. Jadi kalau kita berpikiran tidak perlu melaksanakan sholat, yang penting kita tidak berbuat kejahatan kepada orang lain, itu adalah punya maksiat terbesar di hadapan Allah, yaitu merasa sombong di hadapan Allah, tidak mau tunduk, tidak mau sujud. Apa kesalahan iblis? Yaitu sombong, merasa besar, takabur, merasa besar, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi suatu yang tadi, yang kedengarannya baik tadi, ya, menurut akal manusia itu memang baik, ya. Ya, menurut hubungan manusia itu baik, tapi menurut hubungan dengan Allah itu tidak baik, ya. Karena dia tidak mau sujud, tidak mau menjalankan perintah Allah, itu punya kesombongan tertinggi, ya. Punya sombong itu nggak bisa diharap gitu. Apanya? Ampunannya. Ya. Nah, nanti itu akan terkikis. Biasanya orang yang jauh dari Allah, ya, itu nggak jauh dari hati yang belum bersih biasanya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada nantinya penyakit hati iri, ya, dengki. Karena memang bukan akhirat. Kalau bukan akhirat berarti apa? Dunia. Kalau dunia berarti pasti punya angan-angan terhadap dunia, melihat orang lain, selalu dibanding-bandingkan, gitu ya. Nah, mungkin maksiatnya nggak terlihat, nggak minum-minum, ya, mungkin nggak ngomongin, mungkin nggak apa, ya. Tapi pasti orang yang di hatinya bukan akhirat atau dunia, pasti ada, ya, penyakit hatinya, iri terhadap orang lain. Kita kan nggak tahu, ya. Nah, kita cuma bisa mendengar, ya. Tapi yang jelas, ya, kesombongan yang tidak bisa suatu yang tidak bisa diharapkan ampunannya adalah disebabkan oleh kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, jadi kata-kata yang tadi seolah-olah baik tadi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar, ya, sama seperti iblis tidak mau sujud, ya, kepada Nabi Adam, padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, kurang lebih, ya. Nah, tapi kita nggak perlu menyebutkan kepada orang tersebut, ya, karena itu hubungan dengan Allah, ya. Biarkan nanti pilihan dia, harus punya
alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya kurang lebih. Silakan bagi ada yang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kan kita melihat pejabat Indonesia itu ada yang terlibat dalam korupsi. Nah, pada dasarnya mereka itu secara kebutuhan hidupnya, keperluan hidup sampai menyekolah anak-anaknya sudah seperti ini. Iya. Tapi alangkah terkejutnya kita dengan perilaku mereka yang menyelewengkan kewenangan atau kasus korupsi. Itu sebenarnya dari tinjauan tasawufnya itu apa sih hal yang bisa ngerem, yang harusnya itu mereka sudah punya segalanya tapi remnya lepas gitu. Kalau nggak ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya pertanyaan yang bagus. Jadi kita melihat fenomena yang terjadi ya di pejabat-pejabat kita. Yang pertama kita harus sadar dulu bahwa dunia darul imtihan, tempat ujian. Ini harus sadar, harus masuk ke dalam kesadaran kita bahwa dunia ini tempat ujian. Setiap manusia punya ujiannya masing-masing. Nah ini yang pertama nih, ya. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain. Ini yang pertama dalam pandangan tasawuf. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain karena beliau seperti itu memang ujiannya berat. Ini yang pertama. Ya, tasawuf itu artinya apa? Bersih kan? Jadi bersih dari menilai keburukan yang terjadi, melainkan melihat apa hikmah di balik setiap yang terjadi. Ya. Nah, yang pertama kita lihat, oh ujiannya ternyata berat. Ya. Ini harus jadi pembelajaran buat kita. Berarti kalau kita nanti dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti ini. Ini yang pertama nih. Orang tasawuf selalu melihat hikmah dari setiap yang dilihat oleh pandangan matanya. Apa yang terjadi saat ini adalah apa kebaikan yang ingin Allah sampaikan gitu ya. Yang pertama, bisa nggak kita melihat kebaikan di dalam keburukan? Ya, yang pertama, kita tidak menyalahkan orangnya, ya, karena dia punya ujian yang berat. Gitu. Ya. Yang kedua, tentunya kemaksiatan, akslul maksiatnya tadi yang saya bilang, ya, ar-ridho 'anil nafs. Ini kan kita ujian terberat adalah melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ya. Nafsu ini tidak pernah merasa puas. Ini tidak pernah merasa puas. Kenapa tidak pernah merasa puas? Ya, karena di hatinya ya tadi aslu malu, ya bukan takwa, ya, tapi dunia. Ini di hatinya ada dunia ini. Ya, kalau modalnya adalah dunia, pasti nggak pernah cukup. Tapi kalau modalnya takwa, tadi qanaah, merasa cukup. Ya. Jadi kejadian itu karena dia kalah dengan dirinya, kalah dengan nafsu. Ya, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak butuh lagi jabatan, harus jadi pelantara kemaslahatan. Ya, coba ada sebagian pejabat ya yang nggak mewah, bahkan ngontrak kan sering kita dengar ya. Nah itu seharusnya pejabat jadi wasilah untuk kemanfaatan banyak orang. Ya, berarti di hatinya bukan dunia. Ini di hatinya masih dunia ini pejabat kita ini. Ya, kalah dengan dirinya. Ya, ar-ridho 'anil nafs, selalu menyesuaikan, selalu menuruti hawa nafsunya. Ya. Yang pertama tadi ujian, yang kedua ngikutin hawa nafsu. Ya.
Yang ketiga adalah lingkungannya. Ya, lingkungan. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena mungkin beliau lingkungannya dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang maksiat. Ya, sudah menjadi kumpulan kebiasaan. Nah, gitu ya. Jadi mau jujur nggak bisa. Terpenjara di dalam kemaksiatan kelompok. Gitu. Nah, nggak bisa keluar. Kalau keluar tinggalin maksiat. Gitu ya. Sedangkan sudah masuk ini. Gitu. Ya. Nah, jadi lingkungan ini mempengaruhi cara pikir kita, ya, kemudian juga tujuan kita, ya, dunia atau akhirat. Jadi tadi dunia ditambah lingkungan. Kalau dunia lingkungan nggak mendukung, itu nggak mungkin. Ya, ini lingkungannya mendukung untuk melakukan itu. Ya, lingkungan. Maka kalau pejabat dekat dengan ulama, insya Allah dapat nasihat. Ya, setiap satu rupiah yang haram masuk ke dalam tubuhnya, ya, itu akan jadi api neraka. Kan? Ya, yang keluar kemudian jadi keturunannya dari sesuatu yang haram. Harusnya kan itu dapat nasihat dari ulama. Maka ini perlu pejabat ini dekat dengan ulama. Ya, nah ini penyebabnya lingkungan. Maka dari itu kita nggak perlu menyalahkan yang terjadi. Ya, karena itu adalah ujian. Kemudian mereka kecintaan kepada dunia. Yang ketiga lingkungan, ya. Ya. Yang keempat adalah tadi lingkungannya sudah, kemudian ibadah hanya sebatas apa? Ritual, hanya sebatas rutinitas. Ya, semua sholat. Ya, sholat semua kan? Mayoritas muslim, tapi sholatnya nggak memahami apa makna sholat. Ya, sholat itu bukan hanya sebatas rutinitas, tapi penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya, ini nikmat begitu banyak. Ya, ini ada tanggungan beban di pundak saya, ringankan. Ya, seharusnya kan jadi wasilah tuh, ya, jabatan itu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat. Itu kuatkan diri saya, ya Allah. Ya, nah ini harus sadar bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tugas kita adalah mendoakan, ya, mendoakan para pejabat kita mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dekat dengan para ulama, untuk sadar akan kemaksiatannya, gitu ya, agar supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Ya kita mengingatkan dan mendoakan, ya, mengingatkan apa yang mungkin salah, gitu ya. Ingat jabatan adalah amanah, ya. Nah, maka daripada mencela, lebih baik kita memberikan apa yang terbaik, gitu ya. Hadir di majelis-majelis ilmu, gitu ya. Ingatkan bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kurang lebih, mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan diri kita juga harus belajar, ya, ketika kita diberikan amanah, kita harus punya tanggung jawab. Ya, amanah adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.
dan juga harus mengingat kematian. Nah, kadang berarti di dalam hati pikirannya kita juga rasa takut dengan kematian, takut dengan kematian. Karena kita juga takut gitu. Nah, itu baiknya apa dulu kita tenang gitu. Iya. Nah, banget nih urusan di dunia Iya. Nah ini ya pertanyaan yang alhamdulillah pertanyaannya sudah sebetulnya sudah meningkat ya. Meningkat itu dalam arti di hati sudah mulai modalnya sudah mulai takwa, modalnya sudah mulai akhirat ya. Cuma bagaimana kita menyikapi rasa takut mati tadi ya. Bagus nggak punya di dalam hatinya takut mati. Bahkan kata Nabi Al-Qais ya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian ya. Cuma bagaimana cara menyikapinya, ini takut mati ya, tapi takutnya ini karena terlalu banyak urusan-urusan dunia ini gitu ya, urusan-urusan dunia yang belum selesai. Ini harus bagaimana gitu. Apakah harus saya selesaikan sedangkan sekarang saya nggak punya, tapi saya takut mati kalau sekarang saya diambil gitu ya. Nah maka kita harus kembali kepada tugas utama kita, yaitu cukup dua aja kita jalankan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tugas kita ibadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lakukan aja terus ya, istiqomah terus jalankan ya. Waktunya ibadah kita lakukan ya. Ibadah mungkin nggak terpatok dengan sholat aja ya. Semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah ya. Kerja bisa bernilai ibadah, yang penting tahu batasan-batasannya ya. Ini yang pertama. Jadi kita nggak akan salah, kita nggak pernah menyelisihi syariat Allah di dalam hati kita. Ini harus tahu tugas kita di alam dunia ya, biar nggak terbebani ya. Yang pertama, tugas kita ibadah ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Yang kedua, tugas kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin ya. Tugas kita sebagai pemimpin, bagaimana kita memimpin. Yang pertama, pimpin diri kita ya dengan akal tadi. Ini kalau kita hidup dengan akal nih, berarti kita nggak mengikuti nafsu kan gitu ya. Pilihannya nih, nafsu maksiat, akal ibadah, taat gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang punya tahu, sadar bahwa tugasnya adalah sebagai pemimpin, akalnya lebih utama nih ya, bukan mengikuti maksiat ya. Jadi tugas yang kita lakukan adalah kita memimpin diri kita. Sekarang kita punya keluarga, kita pimpin keluarga kita sebaik-baiknya. Kalau kita dikasih jabatan, pimpin sebaik-baiknya. Di tempat kerjaan, pimpin sebaik-baiknya. Nah insya Allah kalau kita punya dua pedoman ini, kita tinggal mengatakan kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tinggal tawakalnya yang kurang ya. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak perlu risau dengan apa yang menjadi beban di pundak kita ya. Kalau kita sudah melakukan ini, kalau kita sudah melakukan dua tadi, udah kita udah usahain ibadah kita sebagai pemimpin, udah coba kita usahain juga. Sisanya saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau mau mencabut saya saat ini, silakan. Engkau mau mencabut saya besok, silakan. Saya cuma bisa menjalankan apa yang bisa saya lakukan sebaik-baiknya. Adapun hutang saya sekarang nggak bisa tunaikan ya. Tapi saya punya niat, punya niat untuk menyelesaikan ya.
bukan cuma dipikirin, tapi punya niat gimana cara menyelesaikannya, punya hubungan baik dengan